Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, di sini seperti biasa kita akan melanjutkan tentang pembahasan soal TWK, yang mana biasanya contoh soal seperti ini akan keluar pada tes CPNS ataupun P3K nantinya. Oh ya, ini sudah part 7. Bagi teman-teman yang baru menonton, bisa menonton video sebelumnya. Oke, sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, langsung saja seperti apa contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Agung atau MA dalam Undang-Undang 1945? A. Menetapkan undang-undang, B. Menafsirkan undang-undang, C. Membuang undang-undang, dan D. Mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan terakhir yang E. Menggantikan undang-undang. Oke, di sini pertanyaannya mengacu pada fungsi dari Mahkamah Agung. Nah, untuk A-nya apakah untuk menetapkan undang-undang? Menetapkan ini jelas bukan ya, karena yang menetapkan undang-undang adalah MPR, bukan Mahkamah Agung atau MA. Kemudian yang B, menafsirkan undang-undang. Menafsirkan ini oke. Kita cek juga C, D, dan E-nya. Untuk yang C, membuang undang-undang, ini jelas salah. Kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang, mengawasi ini juga kita pending dulu. Kemudian kita cek juga yang E, mengganti undang-undang, ini jelas bukan wewenang dari Mahkamah Agung ya. Nah, di sini antara D dan B mana yang paling tepat, apakah mengawasi pelaksanaan undang-undang atau menafsirkan undang-undang? Oke, di sini kata mengawasi sepertinya ini bukan tugas MA, jadi ini yang masih kurang tepat. Nah, di sini yang betulnya adalah yang B, yakni menafsirkan undang-undang. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, apa peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia? A. Menciptakan konflik, B. Memperkuat keberagaman, C. Mendorong pemisahan, D. Menciptakan segregasi, dan E. Memperkuat konflik. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang peran norma kebangsaan. Nah, di sini apakah A. Menciptakan konflik? Ini jelas bukan dari bagian peran norma-norma kebangsaan. Kemudian memperkuat keberagaman. Memperkuat ini oke. Namun kita cek juga C, D, dan E-nya. C-nya mendorong pemisahan. Ini jelas bukan bagian dari norma ya. Kemudian yang D, menciptakan segregasi, artinya ini pemisahan antara agama ataupun lainnya. Nah, ini juga bukan bagian dari norma. Kemudian yang terakhirnya yang E, memperkuat konflik. Nah, ini juga bukan ya. Oke, di sini jawaban yang benarnya adalah yang B, memperkuat keberagaman, di mana ini merupakan peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan juga persatuan di Indonesia. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Hak asasi manusia adalah A. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, B. Hak yang dapat dicabut oleh pemerintah, C. Hak yang diberikan oleh pemerintah, D. Hak yang berlaku untuk warga negara, dan terakhir yang E. Hak yang dibuat untuk memuaskan pemerintah. Oke, di sini hak asasi manusia ini adalah bagian apakah A. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Oke, kemudian yang B, hak yang dapat dicabut oleh pemerintah. Nah, ini tidak termasuk ya dari hak asasi manusia. Kemudian yang C, hak yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini juga bukan wewenang pemerintah, di mana hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut ataupun diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang D, hak yang berlaku untuk warga negara. Oke, ini kita pending juga dulu. Kita cek yang E-nya. Yang E-nya hak yang dibuat untuk memuaskan pemerintah. Ini jelas salah, karena ini berkaitan dengan hak asasi, di mana hak ini adalah hak yang sepatutnya dimiliki oleh warga negara. Oke, di sini antara A dan D-nya tentu yang lebih tepatnya adalah yang A, yakni hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Nah, cukup sampai 3 pertanyaan supaya lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah kita ingat ya. Oke, sebelumnya seperti biasa saya minta tolongnya klik subscribe, like, dan juga komen.
Dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.